Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk materi mata kuliah komunikasi perubahan sosial untuk sesi ini, sesi 9 ya. Kita akan membahas tentang komunikasi pembangunan pedesaan berbasis sistem informasi desa. Paradigma modernisasi itu banyak digunakan oleh negara-negara maju ya. Kemudian Indonesia juga mencoba melakukan itu dengan asumsi bahwasanya kalau paradigma pembangunan yang dilakukan adalah modernisasi, maka kita juga bisa menjadi seperti negara-negara maju kan itu. Hanya saja ada beberapa persoalan atau kita bisa sebut dengan anomali ya. Dalam konsepsi di negara-negara Asia bahwasanya pembangunan itu selalu terpusat ya. Nah, jadi kalau kita bisa ngelihat daerah itu di Indonesia selalu ada ibu kota. Seperti di Indonesia, ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Kalau di Provinsi Banten, ibu kotanya adalah Kota Serang, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi ibu kota itu bisa disebut dengan titik pusat atau titik pembangunannya. Negara-negara Asia biasanya mengadopsi konsep ini, ada ibu kota dan ibu kota itu menjadi pusat pembangunan. Nah, asumsinya kalau memang di ibu kota itu dibangun, maka dia akan bisa merembes ya. Kemudian itu yang disebut dengan trickle down effect, atau kita sebut dengan ibu kota sebagai epicenter pembangunannya. Nah, kalau memang setiap ibu kota dibangun, maka dia akan terjadi rembesan kemana? Ke desa-desa, sehingga diasumsikan bahwasanya desa-desa ini akan mengalami trickle down effect atau rembesan pembangunan, kotanya maju, kemudian desa juga akan berkembang. Nah, akan tetapi ternyata terjadi anomali saat ini ya, khususnya di negara-negara Asia yang memang sudah mengadopsi otonomi daerah atau era desentralisasi. Ternyata bahwasanya pada saat pembangunan itu dilakukan secara besar-besaran di ibu kota, ternyata rembesannya tidak sampai ke desa ya. Akibatnya yang kota semakin maju, yang desa semakin tertinggal. Nah, ini juga menjadi salah satu persoalan kita. Sehingga kalau kita bisa melihat banyak sekali gap atau ketimpangan antara pembangunan di desa dengan di kota. Nah, kaitan dengan epicentrum ini itu bisa sangat terlihat sekali ya, bahwasanya ibu kota itu relatif jadi pusat pembangunan, seperti misalnya jadi pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perkantoran, pusat pendidikan, pusat kesehatan, semua yang bicara tentang pelayanan dasar itu banyaknya di kota ketimbang di desa ya. Nah, terjadi anomali, ternyata modernisasi tidak melulu bisa menghasilkan pembangunan yang merata, karena tidak terjadinya trickle down effect ya ke tingkat desa. Nah, sehingga ini kemudian menjadi diskursus kajian bahwasanya desa juga perlu dilakukan intervensi pembangunan atau komunikasi menjadi support pembangunan supaya desa juga bisa mengalami kemajuan sama seperti di kota, sehingga pembangunan di Indonesia bisa merata. Nah, sampai konsepsi ini bahwasanya modernisasi terjadi anomali, dan ini hampir berlaku di hampir negara-negara di Asia ya. Gap yang terjadi antara desa dan kota itu semakin tinggi, makanya kalau kita melihat jumlah urbanisasi itu sangat tinggi sekali ya. Terus juga adanya migrasi orang yang bekerja di kota dengan desa juga semakin tinggi. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, kemudian kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya desa ini bisa mendapatkan pembangunan. Ada beberapa asumsi penting ya yang memang itu berkorelasi dengan isu kita tentang komunikasi perubahan sosial. Lalu yang pertama itu berkaitan dengan apa sih aspek komunikasi dalam konteks pembangunan desa ya. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan media ya. Karena kalau bicara media itu salah satu bidang kajian yang sangat strategis. Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya kalau Amri Jahim media adalah agen pembangunan. Karena untuk bisa menyampaikan pesan kita membutuhkan media. Baik media massa ataupun media digital ya. Nah, komunikasi perubahan sosial kan lebih fokus kepada penyebaran pesan-pesan berupa gagasan ataupun inovasi dari seseorang pada orang lainnya dengan tujuan merubah perilaku. Nah, dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah. Nah, pada saat orang-orang yang mendapatkan terpahan pesan ini berubah perilakunya, nah perilakunya itu meningkatkan kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek, misalnya seperti peningkatan pendapatan, peningkatan akses layanan, ataupun berbagai macam aspek yang memang itu bisa membuat dia menjadi lebih maju dan lebih baik ya.
Nah, media itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena melalui media kita bisa menjangkau akses atau menyampaikan pesan informasi secara lebih luas. Lalu yang kedua, apa jadi diskursus itu adalah karena banyak sekali komunitas ya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang memang sifatnya kelompok-kelompok yang memang bisa kita sebut dengan minoritas. Misalnya tentang isu-isu kemiskinan itu akan lebih banyak berkutat di desa ketimbang di kota. Sehingga diperlukan adanya intervensi komunikasi yang tepat supaya mereka yang ada di desa ini jumlahnya bisa dikurangi untuk aspek pendapatan yang rendah ya. Nah, misalnya seperti kasus di Kabupaten Serang, ada disebut dengan penduduk miskin, ada disebut dengan garis kemiskinan gitu. Nah, kalau garis kemiskinan di Kabupaten Serang itu sebesar 305.000 tahun 2019 ya. Jadi kalau penduduk miskin adalah orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan gitu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 305.000 di bawah dianggapnya miskin. Di atas daripada itu tidak miskin ya. Nah ini berarti orang miskin yang memang di bawah 305 dan itu dominan banyaknya di pedesaan ya, itu sangat sangat dominan sekali. Nah, kemudian isu-isu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ya, message gitu kan, terpahan informasi yang kemudian informasi-informasi ini bisa memberikan kesadaran, penambahan persepsi atau kecenderungan perilaku-perilaku yang memang bisa meningkatkan kemajuan masyarakat desa, baik secara lahiriah ataupun ekonomis ya. Karena memang di desa itu lebih dominan profesinya adalah berbasis komunitas seperti petani, nelayan, peternak, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, sehingga bila mana bisa dilakukan penguatan kapasitas sehingga mereka bisa berubah perilakunya dan itu perilaku itu mendorong kepada peningkatan kemajuan lahiriah. Saat banyak yang berubah perilakunya, maka itu kemudian yang kita sebut dengan perubahan sosial. Nah, intervensi yang bisa kita gagas hari ini berkaitan dengan itu untuk komunikasi pembangunan pedesaan itu sesungguhnya selaras dengan Undang-Undang Desa ya, yang sekarang telah direvisi. Pada tahun 2004 mereka menyebutnya dengan Sistem Informasi Desa ya. Nah, sedangkan belakangan kita juga mengetahui bahwasanya terjadi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya, yang kemudian harus bisa kita maksimalkan untuk mendorong intervensi komunikasi pembangunan di desa. Nah, apa yang ingin dibangun itu yang disebut dengan SID, Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa sebenarnya mudahnya adalah mungkin kita sebut dengan website desa ya. Ada beberapa akun yang memang telah mempersiapkan website desa. Kalau di Kominfo itu ada namanya desa.id. Jadi akunnya domainnya diberikan secara free gratis. Ada beberapa desa memang mempersiapkannya di masing-masing kabupaten kota. Ada juga yang memang telah disediakan. Tapi kebanyakan itu semuanya dilakukan oleh sendiri karena belum ada intervensi yang lebih memadai. Nah, sistem informasi desa itu menjadi sangat penting untuk mendorong apa? Menjadi stimulasi kemajuan lahiriah masyarakat desa. Nah, dengan adanya informasi desa atau kita bisa sebut dengan website desa, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan pelayanan informasi desa. Seperti misalnya surat menyurat ataupun hal-hal lain yang bersifat administratif itu bisa dilakukan di desa. Nah, kalau memang basisnya website maka akan lebih mudah ya. Nah, karena akan lebih mudah maka itu bisa berdampak pada banyak aspek. Misalnya seperti daerah-daerah yang ada di perbatasan, daerah-daerah yang memang memiliki wilayah pegunungan ya, atau daerah yang sangat sulit diakses, ini kan jadi persoalan. Dengan adanya website desa maka akan bisa lebih mudah ya. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang memang di luar konten administratif ya, apa? Itu menjadi ruang inovasi, menjadi sumber inovasi. Inovasi apa? Inovasi kepada masyarakat. Misalnya apa? Misalnya untuk kelompok petani kan, kelompok petani, kelompok nelayan, bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan profesi tersebut. Misalnya petani meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Nah, itu sekarang sudah banyak sekali ya kanal-kanal yang memang bisa dilakukan berjejaring karena bicara digital itu berjejaring dan berinteraktif. Nah, itu bisa dilakukan misalnya seperti di beberapa desa kayak di desa di Banyumas ya. Kemudian juga ada desa juga di daerah Sukabumi, Bojo di Bandung yang memang termasuk yang terbaik, juga di Desa Lingo di Bantul. Nah, semuanya menyediakan kanal-kanal
yang memang itu bisa mendapatkan informasi tentang inovasi. Misalnya tentang inovasi pertanian, hasil riset yang memang bisa mereka adopsi. Kalau mereka melakukan itu, maka produktivitas petani akan meningkat. Baik dari sistem bagaimana cara pemilihan bibit, bagaimana cara mereka memasarkan produk, dan sampai dengan mendapatkan akses pinjaman yang lebih mudah ya. Pada beberapa kasus, misalnya kayak di di desa Lontar misalnya, yang memang notabene itu adalah wilayah TKI TKW yang terbesar, salah satunya di Serang, itu juga bisa menjadi kanal informasi yang menjelaskan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan apa saja mungkin perusahaan perusahaan jasa TKI TKW yang memang dianggap di blacklist, punya masalah, punya kasus atau persoalan yang ada, itu bisa diakses di informasi situ sehingga orang bisa terselamatkan dari misalnya kasusnya kan human trafficking ya. Nah, kasus dengan konteks petani, maka itu jadi penting. Kenapa? Karena tadi yang 305.000 di desa tersebut, mana yang paling banyak itu adalah masyarakat yang berprofesi petani, khususnya buruh tani ya. Buruh tani itu sangat kecil sekali penghasilannya, sehingga peningkatan jumlah orang miskin ataupun untuk jumlah masyarakat miskin yang ada di Serang itu dominannya sangat dipengaruhi oleh pendapatan petani per harian. Nah, dengan adanya peningkatan inovasi pertanian, maka harusnya bisa mengurangi jumlah kemiskinan. Nah, gitu. Lalu yang kedua itu bisa untuk melakukan kegiatan jurnalisme pembangunan. Apa itu jurnalisme pembangunan? Jurnalisme pembangunan itu mungkin lebih kepada exposure ya, exposure informasi tentang desa. Jadi apa sih masalahnya yang ada di desa tersebut gitu loh. Sehingga kemudian kalau masalah itu bisa diketahui publik, maka lembaga yang berwenang itu bisa melakukan tugas dan wewenangnya. Kita kan berbeda dengan bidang ilmu ekonomi ya. Kalau memang di Afrika itu ada kelaparan, mungkin bidang ekonomi akan memikirkan tentang bagaimana membuat perut mereka kenyang ya. Tapi buat mahasiswa komunikasi dan perubahan sosial gitu, pada saat di Afrika ada kelaparan, tugas fungsi kita adalah lebih pada menyampaikan kepada publik bahwasanya ada orang kelaparan di Afrika. Nanti mungkin lembaga-lembaga besar di tingkat internasional ataupun global yang memang berwenang untuk melakukan programnya mungkin akan menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, jurnalisme pembangunan itu jadi sangat baik karena memang isu-isu tentang desa itu sangat minim sekali ketimbang isu-isu tentang perkotaan ya. Karena isu perkotaan itu lebih populis ya. Kemudian juga lebih bernilai ekonomis, lebih menarik. Kalau desa seperti isu tentang kemiskinan, ketertinggalan, kemelaratan gitu, kemunduran, itu isu-isu yang kurang familiar untuk masyarakat Indonesia. Sehingga kalau memang dapat exposure yang tepat, jurnalisme pembangunan itu menjadi poin yang baik dari keberadaan website desa ya. Nah, yang ketiga kan itu, apalagi yang bisa dilakukan dari website desa itu juga bisa menjadi kanal jual beli ataupun lowongan pekerjaan buat masyarakat desa. Khususnya pada saat kita sudah mendapatkan panen, misalnya panen hasil pertanian, misalnya hasil pertanian atau buah-buahnya misalnya semangka ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi kesulitan untuk mendapatkan akses untuk memasarkan produk kalau memang sudah ada websitenya di sana. Beberapa website desa yang pernah kita lakukan itu sangat mungkin sekali dilakukan bila mana kita bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam membangun website desa ini. Nah, kalau memang ini bisa dilakukan, maka praktik jual beli kan itu. Praktik jual beli ataupun yang berbasis e-commerce itu bisa dikelola. Melibatkan misalnya seperti adanya BUMDes dan lain-lainnya. Yang ingin saya tekankan adalah media informasi berbasis website desa ini juga bisa merangkum tentang apa yang bisa dipasarkan oleh masyarakat desa. Baik hasil pertanian dan lain-lain ya. Ataupun UMKM di setiap desa bisa memasarkan itu. Meskipun sudah ada kanal-kanal yang lain, tapi dengan adanya kanal dari website desa akan lebih mudah dan lebih murah. Kan itu. Nah, berikutnya selain itu, website desa juga itu bisa digunakan untuk sarana partisipasi pembangunan. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa juga mungkin sudah mengetahui ya. Jadi tren kemarin rame di Serang dianggap transparan kalau memang RAPBDes-nya bisa disebutkan dalam bentuk baliho ya. Nah, ini apalagi basisnya kalau digital via website desa. Kita bisa mengukur berapa masing-masing bidang sektor yang memang dikeluarkan kalau memang ada di sini. Dan memberikan ruang yang lain misalnya gitu. Kalau memang balai desa atau musrenbangdes itu dilakukan dalam bentuk tatap muka, nah kita berikan ruang yang lain. Apa? Kanal-kanal baru yang bisa dilakukan pada masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Bisa mengusulkan programnya kan gitu. Ataupun sekaligus menjadi program transparansi desa dengan menjabarkan berapa anggarannya kan itu ya.
Apalagi sekarang kan isu tentang dana desa sudah menjadi sangat sangat liar ya, karena banyak sekali kasus tentang penyalahgunaan wewenang desa. Nah kalau memang ini bisa dilakukan secara terbuka, melibatkan banyak masyarakat, maka masyarakat akan semakin aware terhadap desa. Nah beberapa aspek ini sebenarnya ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembangunan di desa berbasis komunikasi pembangunan. Nah memang ada beberapa kasus yang bisa dilakukan. Kalau untuk kasus Kabupaten Serang, kemarin dari tim Prodi juga, saya juga kebetulan sendiri, kemarin kita sempat buat website desa di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa. Nah di sana website desa yang kita buat formatnya memang agak sedikit berbeda, karena melihat pada karakteristik dan demografis masyarakat. Nah website Desa Tirtayasa kalau nggak salah, tirtayasa_desa.id. Nah, kita kemarin lebih banyak fokus untuk kegiatan satu, pelayanan administrasi buat masyarakat ya. Nah, lalu yang kedua, lebih kepada kolom aspirasi. Aspirasi dalam konteks penyusunan RAPBDes. Nah, kemarin fokusnya pada partisipasi pembangunan dan urusan administrasi secara digital. Kenapa? Karena mungkin kemarin kondisi saat itu adalah pada saat COVID kan itu. Lalu yang kedua agak dibatasi pergerakan-pergerakan meskipun di desa ya, khususnya dalam jumlah yang skalanya besar, sehingga momentum ini untuk bisa memberikan ruang bagi warga, akses bagi warga untuk selain dia mendapatkan pelayanan, sisi yang lain juga dia bisa ikut berpartisipasi dalam program-program yang ada di desa ya. Nah, saat itu juga kita juga latih beberapa orang untuk menjadi jurnalis pedesaan. Nah, isu ini menarik karena kalau bicara tentang jurnalis pedesaan itu bicara fokus tentang pembangunan desa dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, kasus di Desa Tirtayasa ini menjadi salah satu hal yang unik karena memang di sana ada kanal berkaitan dengan kanal laporan ya. Jadi kalau memang ada persoalan-persoalan yang memang sifatnya penting gitu kan, dan nggak bisa diketahui banyak orang, maka ada kanal laporan sehingga orang pihak desa bisa mengatur secara langsung. Nah kalau administrasi ini lebih menarik lagi kaitan dengan semua layanan persuratan. Ada banyak belasan normatif ya, surat-surat benar di desa, sehingga kalau misalnya ada yang meninggal harus melaporkan diri, itu bisa by website gitu kan, dilaporkan, didaftarkan, nanti suratnya bisa langsung di-print dan bisa di-download langsung gitu. Memang kemarin ada beberapa diskusi apakah suratnya harus diambil ke desa atau harus di-download saja ya. Nah terlepas daripada ini semua, kan yang menarik adalah bagaimana semua ini bisa dilakukan di desa ya. Jadi ada pemimpin yang mengatakan jangan berikan komputer kepada warga desa ya, karena mereka nggak bisa pakai komputer. Nah pertanyaannya adalah apakah perubahan ini harus menunggu masyarakat siap, ataukah kita yang harus melakukan intervensi terhadap perubahan? Dari beberapa kasus yang ada, bahwasanya masyarakat desa kalau memang kita diamkan pasti akan begitu. Harus ada intervensi ya, ada upaya yang dilakukan kepada masyarakat banyak. Apakah dia secara langsung, apakah dia menggunakan media kan gitu ya. Nah apa sih efek yang diharapkan kan gitu ya. Nah efek yang diharapkan ini kan bicara kalau orang LSM bilang milestone ya. Ada beberapa perilaku yang ingin dicapai kan gitu. Nah ada yang sebut dengan capaian arahan lah gitu. Dia bisa menjadi milestone. Lalu yang kedua, dia ada yang menjadi sifatnya early warning system. Apa tuh early warning system? Buat daerah-daerah yang memang rawan bencana seperti Kabupaten Serang, dominannya adalah kekeringan dan banjir, kan itu. Pada saat ada persoalan-persoalan ini bisa dilaporkan secara langsung. Kemudian juga sebagai deteksi dini kalau memang akan ada persoalan tersebut. Karena di beberapa titik seperti di wilayah-wilayah pesisir itu sangat rawan sekali dengan bencana ya. Lalu yang ketiga kan itu, bagaimana media ini untuk bisa mencapai tujuan pembangunan. Nah, tujuan pembangunan kita saat ini sudah bergeser dari Millennium Development Goals ke Sustainable Development Goals, artinya harus berkelanjutan ya. Apa maksud berkelanjutan itu? Artinya sasaran yang dicapai itu harus masukkan dalam program dan program harus continue kan gitu ya. Nah, sehingga dari sini kalau memang kita menggunakan sistemnya pakai website gitu kan, itu relatif akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena bisa diukur dan bisa dievaluasi gitu ya.
ketimbang yang sifatnya tatap muka secara langsung. Nah, disinilah peran komunikasi untuk mendorong kepada perubahan perilaku masyarakat ke arah kemajuan, ke arah peningkatan pendapatan, ke arah peningkatan kesejahteraan, ke arah pengurangan buta aksara, ke arah eh, ke, ke arah peningkatan produktivitas pertanian dan semuanya yang sifatnya simultan dan diskursif ya. Sehingga dari sini ya, baru kita bisa bilang bahwasanya ini bagian daripada komunikasi pembangunan yang memang dilakukan dengan menyampaikan pesan, isinya inovasi dan gagasan, mendorong perubahan perilaku, perilaku itu kemudian dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah. Nah, pada saat desa-desa itu berubah, khususnya komunitas-komunitas tertentu yang memang minoritas berubah, maka akan terjadi perubahan sosial. Saya kira cukup untuk sesi komunikasi mengenai pertanian pedesaan. Lebih lanjut akan saya kirimkan materi dalam bentuk yang lain untuk pengayaan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.